Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi nih dengan Ustazah Ukti dalam pelajaran matematika. Oh ya, bagaimana nih kabarnya anak-anak Ustazah pada pagi ini? Semoga tetap semangat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum membuka video ini, apakah anak-anak Ustazah sudah berdoa? Alhamdulillah jika sudah, karena dengan berdoa kita meminta kepada Allah untuk dimudahkan memahami pembelajaran pada hari ini. Oke, untuk hari ini Ustazah akan memberikan materi yang baru, yaitu tentang aproksimasi atau kata lainnya dari pembulatan. Nah, dalam video ini Ustazah akan menjelaskan tentang macam-macam alat ukur. Disimak sampai habis ya. Kompetensi dasar dalam pembelajaran ini adalah menjelaskan dan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menjelaskan tentang pengukuran panjang, dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan tentang pengukuran berat. Nah, pengertian pengukuran itu apa sih? Jadi, pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan menggunakan alat ukur sebagai satuan. Nah, yang pertama dulu nih, alat ukur panjang. Macam-macam alat ukur panjang. Yang pertama, meteran pita atau kain. Meteran ini digunakan untuk mengukur panjang dan lebar lembaran kain. Yang kedua, meteran roll besar. Meteran ini digunakan untuk mengukur panjang dan lebar tanah. Yang ketiga adalah meteran saku atau roll saku. Nah, meteran ini digunakan untuk mengukur bangun atau benda yang panjangnya kurang dari 10 meter. Nah, meteran ini juga biasanya digunakan oleh tukang bangunan untuk mengukur panjang bangunan rumah atau tinggi bangunan rumah, tinggi kayu, dan lainnya. Yang keempat adalah penggaris. Nah, penggaris adalah alat untuk membantu pengukuran dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir adalah jangka sorong. Nah, jangka sorong ini memiliki ketelitian 0,1 mm. Bentuknya seperti kunci Inggris. Nah, selain ada alat ukur panjang, ada juga nih alat ukur berat. Nah, macam-macam alat ukur berat. Yang pertama adalah timbangan badan. Timbangan ini digunakan untuk menimbang berat badan kalian. Nah, dan beratnya itu hingga 100 kg. Dan yang kedua adalah timbangan duduk. Nah, timbangan duduk ini untuk menimbang berat benda yang ada di pasar ataupun di pabrik atau tempat penggilingan padi ataupun barang dalam karung dan peti. Berat benda maksimum yang mampu ditimbang oleh timbangan ini adalah 50 kg. Selanjutnya adalah timbangan bayi. Jadi kalau kalian punya bayi maksudnya Ustazah punya adik dan kalian melihat untuk menimbang adik kalian yang masih bayi digunakan timbangan ini. Nah, alat ini sering dijumpai di rumah sakit, di puskesmas, posyandu, atau rumah bersalin. Kemudian ada lagi neraca. Nah, neraca ini adalah untuk menimbang benda-benda yang ringan, misalnya seperti emas atau bahan obat-obatan. Satuan neraca ini dinyatakan dalam gram.
Selanjutnya adalah timbangan warung. Nah, jadi kalau anak-anak Ustazah pernah ikut bundanya ke pasar, pasti pernah melihat alat ini. Alat ini digunakan oleh penjual di pasar untuk menimbang seperti sayuran, bawang, dan lainnya. Dan berat maksimum dari timbangan ini adalah 50 kg. Selanjutnya adalah timbangan rumah tangga. Nah, timbangan ini digunakan oleh bunda atau ibu kalian di rumah dalam menimbang gula, tepung, dan sebagainya. Nah, yang terakhir untuk alat ukur berat adalah timbangan gantung. Timbangan ini digunakan untuk menimbang berat seperti padi, beras, tepung, dan benda basah seperti minyak kelapa, gabah, dan lainnya. Berat maksimumnya hingga 1 kuintal. Nah, selain alat ukur yang tadi Ustazah jelaskan, ada lagi nih yang namanya alat ukur tidak baku. Kalau sebelumnya tadi adalah alat ukur baku, sekarang Ustazah akan kasih tahu tentang alat ukur yang tidak baku. Nah, pengukuran tidak baku merupakan pengukuran yang menggunakan alat ukur yang tidak baku atau tidak standar, artinya hanya berlaku untuk di daerah-daerah tertentu. Yang pertama, untuk alat ukur tidak baku adalah digit. Digit ini pengukuran yang disesuaikan dengan lebar sebuah jari. Jadi pengukurannya menggunakan jari-jari. Yang kedua adalah jengkal. Nah, jengkal ini caranya adalah dengan menghitung jarak paling panjang antara ujung jempol tangan dengan ujung kelingking. Dan yang ketiga adalah depa. Depa ini adalah ukuran sepanjang kedua belah tangan dari ujung tangan kanan ke ujung tangan kiri. Selanjutnya adalah langkah. Langkah ini pengukuran yang disesuaikan dengan panjang sebuah kaki. Dan yang terakhir dengan menggunakan tali. Pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan tali. Nah, itu tadi macam-macam alat ukur yang baku dan tidak baku. Semoga anak-anak Ustazah dapat memahaminya dengan baik ya. Sampai jumpa di video selanjutnya tentang pengukuran baku. Kita akan belajar lagi tentang hubungan antar satuan panjang dan antar satuan berat. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.